إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Sabar adalah berarti mengekang jiwa dan menahannya dari syahwat-syahwat yang melalaikan, serta mengokohkan jiwa di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah merupakan sifat yang mulia yang sudah semestinya dimiliki oleh setiap mukminin dan muslimin. Oleh karena itulah, maka Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bersabar dan untuk berpegang teguh dengan kesabaran, dan agar menjadikan sabar sebagai akhlaknya dan sabar sebagai jalan dalam rangka menyampaikan risalah Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kamu sebagaimana telah bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tatkala beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau mampu menanggung beban ujian dan cobaan, baik yang datang dari keluarganya, atau juga yang datang dari kerabatnya, atau bahkan yang datang dari kaumnya secara umum. Ini semua tidak terjadi, melainkan karena beliau berkata di hadapan mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah oleh kalian, la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Maka kaumnya mengatakan, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah engkau akan menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu sembahan? Sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dicaci maki. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dianiaya. Semua ini tidak terjadi, melainkan ketika beliau berdiri dan berkata di hadapan mereka, "Inni lakum nadhirum mubin wa baina yadayya adzabun syadid." Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian, dan di belakangku ada azab yang sangat pedih yang menanti terhadap siapa saja yang menyelisihi perintahku. Ternyata di antara kaum musyrikin ada yang mengatakan dengan sombongnya, ternyata ia adalah Abdul Uzza. Wa ma adraka ma Abdul Uzza? Siapakah Abdul Uzza? Abdul Uzza adalah ternyata salah seorang dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abu Lahab yang ketika itu menyatakan, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka engkau wahai Muhammad. "Alihadza jama'tana?" Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?
Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Bahkan suatu ketika beliau dihina, beliau diejek, beliau dilempari, sampai kedua kaki beliau terluka dan mengeluarkan darah. Ketika itu beliau sendirian. Beliau hanya mengadu ke hadapan Rabb-Nya dengan mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika ba'da quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku mengadu lemahnya kekuatanku. Anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin. Engkau adalah Rabb yang menolong orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku. Kepada siapa lagi aku mengadu? Kepada orang-orang yang jauh, mereka memerangiku. Kepada musuhku, maka mereka telah menguasaiku. La haula wala quwwata illa bika. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatanmu. Inilah yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, bahwa seolah aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghikayatkan para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian beliau mengusap wajah beliau yang bercucuran dengan darah. Lantas beliau berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah ampunan, berikanlah maaf kepada kaumku karena sungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Inilah kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula kesabaran para nabi dan rasul yang lainnya. Di antara mereka adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh berkata kepada kaumnya, Ya kaum, inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaum, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ani abudullah, agar kalian semua beribadah kepada Allah. Wattaquhu wa ati'un, dan agar kalian bertakwa kepadanya dan agar kalian taat kepadanya. Tetapi kaumnya mengatakan, Qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Kaumnya mengatakan, Hei kaum, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, jangan kalian tinggalkan Suwa, jangan kalian tinggalkan Yagus, Ya'uq dan Nasra. Nuh alaihi salatu wassalam tetap bersabar. Demikian pula apa yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Hud berkata ke hadapan kaumnya, Ya kaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak punya ilah selain Dia. Maka kaumnya dengan nada mengejek, mereka mengatakan, Ya Hud, ma ji'tana bibayyinatin. Wahai Hud, sesungguhnya engkau tidaklah datang kepada kami dengan membawa bukti. Wa ma nahnu bitariki alihatina an kaulik. Sekali-kali kami tidak akan pernah meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena ocehanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak percaya terhadapmu. Ini yang dikatakan oleh kaum Hud, dan Nabi Hud tetap bersabar. Demikian pula apa yang dialami oleh Nabi Saleh. Di saat beliau berkata ke hadapan kaumnya, Ya kaum, ma u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya ilah selain Dia. Tetapi kaumnya mengatakan, Ya Saleh, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Wahai Saleh, apakah engkau akan mencegah kami untuk beribadah seperti apa yang telah diibadahi oleh bapak-bapak kami, oleh nenek moyang kami? Nabi Saleh tetap bersabar. Demikian halnya apa yang dilakukan oleh Syu'aib alaihi salatu wassalam. Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya, Ya kaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah, karena sungguhnya kalian tidak punya ilah kecuali Dia. Maka kaumnya mengatakan, Ya Syu'aib, wahai Syu'aib, apakah agamamu itu telah memerintahkan kepadamu agar melarang kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Mereka menghina Nabi Syu'aib, tetapi Nabi Syu'aib tetap bersabar. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi serta Rasul-Rasul yang lainnya. Mereka tetap bersabar di dalam menyampaikan risalah Rabb-Nya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan secara khusus kepada Nabi kita untuk bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kaum mukminin secara umum untuk bersabar. Allah ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan tetaplah kalian berjaga-jaga, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Seorang mukmin diperintahkan untuk senantiasa bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Seorang mukmin senantiasa diperintahkan untuk bersabar dari kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah. Seorang mukmin senantiasa dituntut untuk bersabar terhadap ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah telah memberikan janji yang sangat besar dan pahala yang sempurna bagi orang-orang yang bersabar, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ujian dan cobaan adalah merupakan satu kemestian dalam kehidupan ini. Terlebih bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan pernah diuji dan dicoba. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, padahal orang-orang sebelum mereka telah diuji. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang dusta dan siapa di antara mereka yang jujur. Seorang mukmin akan diuji oleh dirinya. Seorang mukmin akan mendapatkan ujian dari keluarganya, dari kerabatnya, dari lingkungannya. Seorang mukmin akan diuji dengan dunianya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyelamatkan dari semua ujian dan cobaan ini melainkan hanya bersabar semata. Ayyuhal muslimuna ibadallah, para anbiya, para rasul, mereka diuji, kemudian mereka selamat. Dan yang menyebabkan mereka selamat itu adalah karena kesabaran mereka. Demikian halnya orang-orang yang berangkat ke medan perang, mereka diuji, kemudian mereka dapat terbunuh sebagai syuhada. Itu semua adalah karena kesabaran. Demikian pula para ulama, mereka diuji, kemudian mereka mampu mengumpulkan ilmu-ilmu agama sehingga mereka dikatakan sebagai seorang alim. Ini semua adalah karena kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.